Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helty Nur Aisyah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini kita akan belajar mata kuliah audit internal, khususnya di bab Satuan Kerja Audit Internal. Seluruh materi ini nanti saya ambilkan dari buku ini ya, buku Audit Internal. Bisa sahabat VBTV lihat mulai di halaman 21. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Yang pertama yaitu pengertian, mahasiswa memahami tentang pengertian Satuan Kerja Audit Internal. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami tentang peran Satuan Kerja Audit Internal. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami tentang struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal. Dan yang keempat, memahami tentang aktivitas Satuan Kerja Audit Internal. Kita menuju ke tujuan pembelajaran yang pertama. Apa itu Satuan Kerja Audit Internal? Kita artikan ya, Satuan Kerja Audit Internal nanti kita akan sering menyebut dengan singkatan SKAI. Jadi jangan bingung, SKAI itu adalah singkatan dari Satuan Kerja Audit Internal. Apa itu SKAI? SKAI adalah organisasi yang menaungi auditor-auditor internal yang bekerja di perusahaan. Lalu, auditor-auditor tersebut yang sudah direkrut atau diangkat oleh pimpinan organisasi dan dewan, dikoordinasi oleh SKAI untuk melaksanakan kegiatan auditnya. Di sini sudah saya beri tinta warna merah, auditor-auditor. Auditor internal tidak bekerja sendirian, dia bersama teman-temannya, bersama rekan-rekannya, yaitu auditor-auditor sesama auditor internal di bawah organisasi yang bernama Satuan Kerja Audit Internal, SKAI. Nah, di situ auditor-auditor yang bekerja di bawah SKAI tersebut direkrut dan diangkat oleh siapa? Pimpinan dari organisasi atau dewan atau pemilik perusahaan, tergantung ya, perusahaan, organisasi, unit usaha, unit bisnis, itu tergantung. Diangkat lalu ditempatkan sebagai apa? Auditor internal di bawah kendali, di bawah naungan SKAI. Itu ya, sudah paham ya tujuan pembelajaran yang pertama, mengartikan Satuan Kerja Audit Internal. Lalu yang kedua adalah peran Satuan Kerja Audit Internal. Ada 4 perannya. Yang pertama adalah memastikan bahwa fungsi audit internal perusahaan berjalan sesuai dengan konsep yang telah disusun sebelumnya. SKAI itu kan organisasi, jadi memastikan bahwa kegiatan audit internal yang dilakukan oleh auditor internal di bawahnya, nyanya ini adalah SKAI, sudah sesuai dengan konsep, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dicek nanti bareng-bareng, nanti setiap minggu, setiap pekan ya, setiap bulan rapat, evaluasi, sudah betul belum? Nah, kalau belum, diberi saran, kemudian diberi masukan-masukan, lalu untuk diperbaiki di bulan selanjutnya, periode selanjutnya. Untuk peran yang kedua, yaitu apa fungsi SKI, apa peran SKI, yaitu mendorong auditor internal melaksanakan kinerja dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Masih ingat apa itu ekonomis? Ini berkaitan dengan input ya, jadi mencari input yang paling murah. Paling murah itu ya sesuai dengan outputnya. Kalau pengen outputnya bagus ya jangan paling murah, tapi yang sesuaikan dengan outputnya. Paling murah, ternyata outputnya jelek, ya jangan gitu. Yang pasti ekonomis itu cari input yang paling murah di antara yang murah-murah itu, tapi tetap hasilnya bagus. Lalu yang kedua, efektif. Nah, ini masih ingat ya, efektif apa? Rasio antara input dan output. Inputnya
alamnya bagaimana, tenaga kerjanya bagaimana, modalnya bagaimana, kemudian skillnya seperti apa, itu input, outputnya sudah sesuai nggak dengan inputnya, rasionya gitu ya. Dan yang terakhir adalah efisien, bagaimana SKAI ini mendorong auditor internal itu untuk bekerja memenuhi visi dan misi perusahaan agar efisien, agar sesuai dengan target perusahaan. Itu fungsinya agar ekonomis, agar efektif dan efisien. Peran yang ketiga yaitu menyatukan dan mengharmonisasi berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh para auditor internal. Di sini saya beri kata kunci adalah disiplin ilmu. Ilmunya dari berbagai macam latar belakang keilmuan. Ada yang akuntansi, ada lulusan hukum, ada psikologi, ada bahasa Indonesia, ada komunikasi, itu disatukan. Nggak bisa satu sebenarnya ya, namun bisa diharmonisasi. Menyatu dalam tanda kutip, maksudnya bisa tetap rukun gitu. Kalau rukun kan membuat rekomendasi setelah diskusi itu enak. Diskusi rekomendasinya sesuai dengan kesepakatan atau mufakat. Auditor internal A membuat rekomendasi ini. Oh, ternyata dia backgroundnya akuntansi. Kemudian auditor internal yang background keilmuannya adalah hukum. Pasti latar belakang keilmuan juga mempengaruhi pemikiran dia. Makanya perlu yang namanya kesatuan, persatuan, dan harmonis. Yang keempat sekarang, peran satuan kerja audit internal, yaitu melakukan peningkatan kemampuan secara berkelanjutan terhadap sistem manajemen audit yang digunakan. SKAI adalah sebuah organisasi, maka SKAI ini melihat apakah auditor-auditorku yang bekerja di bawahku, yang ini adalah SKAI, sudah bagus belum? Kalau sudah bagus, ya tetap ditingkatkan. Nah, ditingkatnya ini melalui peningkatan kemampuan, bisa dengan seminar, workshop, nah bisa dengan pendidikan, bisa diikuti dengan sertifikasi-sertifikasi. Nanti bisa dilihat lagi ya video pembelajaran yang sebelumnya tentang profesi auditor internal. Di situ ada sertifikasi-sertifikasi macam-macamnya seperti apa. Oh, si A belum, maka diikutkan. Yang B juga belum, ya, diikutkan. Itu perannya ada 4 tadi ya, memastikan bahwa fungsi audit internal perusahaan berjalan sesuai dengan konsep yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, mendorong auditor internal melaksanakan kinerja dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, menyatukan dan mengharmonisasi berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh para auditor internal. Dan yang terakhir, melakukan peningkatan kemampuan, upgrading. Kalau sahabat VBTV, khususnya yang posisinya sekarang sedang menempuh studi atau mahasiswa, sedang jadi mahasiswa, pasti ada upgrading. Nah, upgrading kemana? Ke puncak atau ke Tangmangu. Nah, itu contohnya ya, peningkatan kemampuan secara berkelanjutan terhadap sistem manajemen audit yang digunakan. Selanjutnya adalah kita bahas tentang struktur organisasi satuan kerja audit internal. Untuk struktur organisasi SKAI ini biasanya menyesuaikan dengan struktur organisasi yang ada di perusahaan di mana SKAI ini tinggal. Tinggal itu maksudnya bekerja. Kalau di slide ini ada kepala SKAI, ada sekretaris SKAI, ada bendahara SKAI, kemudian ada auditor bagian personalia, ada auditor bagian produksi, ada auditor bagian pemasaran, ada auditor bagian keuangan, dan auditor bagian administrasi. Untuk yang kotak-kotak yang baris ketiga, ini disesuaikan dengan organisasi tersebut. Oh, ada perusahaan yang nggak ada bagian apanya ya, produksi misalnya. Karena dia jenisnya jasa, jadi nggak ada produksi. Oh ya sudah, berarti tidak perlu auditor bagian produksi. Disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada di perusahaan di mana SKAI itu bekerja. Yuk kita lihat, bahas satu persatu kepala SKAI. Nah, kepala SKAI ini adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tim SKAI. Apapun yang terjadi di SKAI tersebut harus sepengetahuan kepala SKAI. Kalau di bahasa email di CC-kan. Nah, email ngirim ke seseorang di CC-kan. Kerja biasanya begitu, atasannya harus tahu melewati
cc itu ya, ditembuskan. Nah, dalam kesehariannya, kepala audit internal ini, kepala SKAI ini harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Itu fungsinya kepala SKAI, bertanggung jawab penuh. Dia juga berinteraksi dengan dewan, dengan atasannya. Atasannya siapa? Manajer atau direktur dewan. Nah, itu tergantung bentuk perusahaannya seperti apa. Posisi selanjutnya adalah sekretaris SKAI. Nah, sekretaris SKAI ini merupakan posisi yang strategis dalam sebuah organisasi. Posisi ini mengetahui semuanya, hampir semuanya ya, hampir semuanya, karena kalau di dalam kinerja, dalam pekerjaan itu secara formal akan tertulis dalam surat menyurat. Nah, sekretaris ini kan fungsinya, pekerjaannya adalah surat menyurat, memeriksa dokumen-dokumen, mengarsipkan. Secara nggak langsung dia juga membaca dokumen apa saja yang sedang dia arsipkan. Ini penting banget untuk mendokumentasikan, memberikan arsip-arsip yang harus disimpan di SKAI tersebut. Kadang dia juga menggantikan kepala SKAI kalau kepala SKAI-nya sedang terkendala yang lain. Untuk posisi selanjutnya adalah bendahara SKAI. Namanya aja bendahara ya. Bendahara ini berkaitan dengan uang. Bendahara berkaitan dengan uang, maka berkaitan dengan anggaran. SKAI ini kan organisasi, maka alangkah baiknya ada bendaharanya, jadi tidak dikelola oleh kepalanya atau sekretarisnya, tidak menumpuk di kepala atau di sekretaris. Ada satu posisi yang khusus mengelola tentang keuangan operasional dari SKAI tersebut. SKAI-nya membutuhkan apa? Misalnya mau ngantar surat ke bagian pemasaran, oh ternyata perusahaannya itu cabangnya antar kota, nah butuh transport, nah maka perlu lapor ke bendahara. Itu ya, itu fungsinya bendahara. Kemudian yang bawah-bawahnya ini asumsinya bahwa di SKAI tersebut sudah sesuai dengan bentuk atau struktur organisasi perusahaan. Yang pertama adalah auditor bagian personalia, ini nanti memeriksa seluruh kegiatan, seluruh kinerja yang ada di bagian personalia, mulai dari perekrutan, magang, analisis jabatan, pelatihan dan pendidikan, penggajian hingga pemberhentian karyawan. Auditor bagian personalia itu khusus setiap hari ya, karena memang tiap hari dia ngantor di situ, maka tiap hari sang auditor ini melihat, mengawasi, ya, memberikan konsultasi, standby di kantornya untuk memberikan konsultasi kepada staf-staf bagian personalia atau kepalanya juga bisa. Jadi fokus untuk melayani bagian personalia dalam hal kegiatan audit internal. Untuk selanjutnya ada auditor bagian produksi. Nah, auditor bagian produksi ini mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan bagian produksi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi produk. Lalu auditor bagian pemasaran. Nah, auditor bagian pemasaran ini mengawasi kegiatan pemasaran, antara lain menetapkan produk yang diinginkan oleh pasar, harga, promosi, dan penempatan jalur distribusi. Kalau auditor bagian pemasaran ini bisa di kantor atau bisa jalan-jalan di luar. Jalan-jalan tanda kutip ya, jalan-jalan tadi tetap kerja. Maksudnya apa? Misalnya kalau pemasaran kan bagi brosur atau misalnya mengunjungi klien. Nah, itu auditor bagian pemasaran bisa mengikuti itu atau mengecek apakah betul brosur yang sudah dicetak itu dibagikan sesuai dengan target atau hanya ditaruh di jalanan atau dititipkan di orang kemudian ngasih uang itu. Nah, itu fungsinya auditor bagian pemasaran. Lalu ada auditor bagian keuangan. Nah, kalau auditor bagian keuangan ini auditor yang mengawasi, memeriksa bagian keuangan, memastikan bahwa pengelolaan dana perusahaan telah dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dan yang terakhir ini auditor bagian administrasi. Auditor bagian administrasi mengawasi tentang layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang-bidang lain. Ini tentang administrasi. Antara lain contohnya adalah pengadministrasian seluruh kegiatan, inventarisasi peralatan kantor. Peralatan kantor sudah dicatat belum?
Kalau biasanya di ruang kelas tuh ada ya daftar inventarisasi ya sahabat VBTV. Kalau yang mahasiswa itu di kelas ada daftar inventaris. Nah, itu ada di kelas itu. Di perusahaan juga ada di ruang-ruangannya, dicek itu masih layak atau enggak. Kemudian ada penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen. Lengkap enggak informasinya? Kalau enggak bisa ditulis, dijadikan temuan, kemudian diberi saran dalam bentuk rekomendasi. Dan yang terakhir bisa apa? Pengarsipan data. Datanya terarsip dengan baik enggak? Kodenya urut enggak? Atau berantakan? Udah tahu berantakan enggak diberesin? Nah, itu bisa dijadikan temuan. Gitu ya, itu tentang struktur organisasi satuan kerja audit internal. Intinya adalah menyesuaikan struktur organisasi yang ada di perusahaan di mana SKAI tersebut bekerja. Yang paling pokok ya kepala sama sekretaris dan auditor-auditor. Yang bendahara bisa ada, bisa enggak. Namun sebaiknya ada. Kemudian yang auditor itu sesuai dengan bagiannya masing-masing. Di mana dia bekerja. Nah, saat di dalam satuan kerja audit internal, itu auditor ngapain sih di situ? Duduk-duduk aja, datang terus ngapain? Nah, di situ ada terbagi jadi 4 kegiatan, yaitu kegiatan rutin, kegiatan terjadwal, kegiatan momentum, dan kegiatan mendadak. Yang rutin sekarang, kalau rutin itu berarti setiap harinya. Setiap harinya dia ngapain? Masuk ke dalam ruangan satuan kerja audit internal. Yang pertama bisa melakukan pemetaan risiko. Melihat risiko yang ada seperti apa. Risiko bisa dari dalam, bisa dari luar organisasi. Ada risiko sekarang dan risiko yang akan datang. Kalau risiko dalam organisasi misalnya seperti human error. Oh, ini orangnya rajin tapi kurang teliti, maka bisa dikasih saran. Nah, itu bisa ditulis aja. Lalu kalau dari luar organisasi seperti bencana alam, perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Lalu resiko kalau dari akibat ada risiko sekarang dan risiko yang akan datang. Kalau risiko sekarang itu risiko yang menimbulkan kerugian hanya pada saat tertentu. Misalnya kebakaran perlengkapan, ya saat tertentu itu kebakaran perlengkapan hilang. Nah, kalau yang risiko yang akan datang, risiko yang menimbulkan kerugian di masa mendatang. Misalnya kehilangan mesin yang digunakan untuk produksi. Udah kehilangan mesin, terus besok gimana produksinya? Itu ya, jadi sekarang dan yang masa akan datang. Kegiatan rutin lainnya adalah pengawasan. Pengawasan ini jelas ya, mengawasi. Yang sebelumnya sudah kita bahas, ada auditor bagian personalia, ada auditor bagian produksi, ada auditor bagian pemasaran, ada auditor bagian keuangan, ada auditor bagian administrasi. Ini masing-masing auditor itu mengawasi bagiannya masing-masing. Misalnya kalau auditor bagian personalia, ya dia itu memonitor kedisiplinan pegawai dengan cara membandingkan antara peraturan yang berlaku dan kinerja karyawan. Mengevaluasi kedisiplinannya juga bisa. Habis absen langsung kerja atau makan dulu, nah itu dilihat, atau pulang, nah itu bisa. Sesuai nggak dengan peraturan undang-undang? Nah itu. Misalnya lagi, pengawasan yang dilakukan oleh auditor bagian produksi bisa memastikan bahwa proses dan hasil produksi telah sesuai dengan prosedur, sesuai nggak kadarnya, takarannya sesuai nggak. Nah, kalau pemasaran jelas nanti lihat tekniknya pemasaran seperti apa. Loh kok pas sudah di era digital masih bagi-bagi brosur. Nah, brosurnya pun hitam putih, padahal sekarang eranya adalah era desain. Bisa dilakukan dengan desain lalu disebarkan melalui internet. Itu bisa media sosial atau website. Itu ya, itu contoh pengawasan. Pengawasan bisa juga pakai CCTV. Nah, hati-hati, CCTV nanti bisa minta aksesnya aja ke bagian IT. Bisa, karena untuk kepentingan kinerja. Lalu bisa rutin membuka kotak saran. Nah, kotak saran itu bisa dibuka. Kotak saran kan diberikan oleh orang luar. Bisa aja kotak saran itu ada masukan buat audit internal melakukan rekomendasi, memberikan rekomendasi. Lalu di ruangan SKI, bisa juga membaca surat pembaca di media massa, langganan koran itu bisa.
Misalnya ada customer yang komplain, nah itu bisa diberikan catatan khusus, nanti bisa di cross check ke siapa yang sedang dikomplain itu. Lalu bisa juga membandingkan peraturan perusahaan, dan misalnya juga nanti pengawasan minta kepada atasan bahwa misalnya di auditor bagian personalia, seluruh surat menyurat yang terjadi di personalia minta di-CC-kan ke auditor bagian personalia, itu juga bisa. Yang penting komunikasi yang bagus. Selanjutnya adalah membuka layanan konsultasi. Jadi memang di ruangan itu terus, ngapain? Menunggu staf bagian personalia, staf bagian keuangan, staf bagian pemasaran datang. Datang ngapain? Konsultasi tentang kinerja. Proposal kegiatan sudah betul atau belum? Besok saya mau ngadain kegiatan ini, gimana nih biar bagus? Nah, konsultasi bisa. Atau dulu sudah membaca rekomendasi, ada yang kurang jelas, bisa. Jadi tetap di kantor, karyawan di situ karena audit internal apa? Orang dalam perusahaan. Selanjutnya adalah kegiatan terjadwal, ada harian, ada bulanan, ada tahunan. Kalau harian jelas itu yang rutin ya. Bulanan itu setiap bulan. Kemudian ada tahunan, nanti dibuat timeline. Kalau teman-teman, sahabat VB TV semuanya yang sudah terbiasa ikut organisasi, biasanya sudah tahu bentuknya program kerja, proker terjadwal. Itu ada kan kotak-kotaknya, bulan ini ngapain, bulan besok ngapain, bulan besoknya lagi ngapain lagi. Nah, itu adalah terjadwal. Lalu ada lagi momentum. Nah, momentum itu apa? Tanggal-tanggal tertentu. Jadi tanggal-tanggal tertentu diadakan audit. Misalnya pas tanggal merah atau pas tanggal pas libur gitu ya. Pas libur ternyata masuk, bisa momentum. Atau mendadak itu merespon pemberitaan terkini. Misalnya ada berita tentang COVID. Nah, tentang COVID tiba-tiba langsung aja mendadak mengaudit pada auditi yang bersangkutan. Itu ya, itu tentang aktivitas satuan kerja audit internal. Sekarang kita lihat kasusnya ya. Kasusnya tentang SKAI. Saya bacakan. PT Sido Terbit adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada usaha jamu dan memiliki SKAI. Selama ini, peran audit internal sangat membantu perusahaan tersebut ketika menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Seringkali, SKAI ini menjadi tempat berlindung bagi manajemen perusahaan dalam pemecatan pegawai. Pihak manajemen dalam melakukan pemecatan selalu mendasari rekomendasi dari audit internal. Tetapi, alasan tersebut tidak rasional karena kecurangan yang dilakukan pegawai tidak begitu material. Misalnya, dalam bekerja selalu melakukan kesalahan dalam mengukur bobot jamu dalam kemasan. Nah, ini kasusnya ya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan peran SKAI tersebut? Berikan alasan dan solusinya. Ini sudah saya berikan kata kunci. Ada merah-merahnya, seringkali tempat berlindung, tidak begitu material, selalu melakukan kesalahan, kemudian ada kata jamu. Oke, silahkan dianalisis. Jawabannya silahkan diketik di kolom komentar. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.